Dua akan melakukan wawancara dengan salah satu UKM usaha yang terdapat di Kota Tarakan, yaitu Rumah Produksi Amplang Lili yang terdapat di Kampung 4. Mungkin selanjutnya kami akan melakukan perkenalan. Mungkin bisa dimulai dari sini. Baik, perkenalkan nama saya Sudiansyah dengan MPM 2140201010 jurusan Agroteknologi Universitas Borneo Tarakan. Saya Nur Silviani dengan MPN 2140201054. Dan saya Nisa dengan MPM 2140201002. Dan saya Fikri Ayu Anjini MPM 2140201056. Dan saya Yudi Madina MPM 21402010. Mari ikuti dan saksikan video kami selanjutnya. UMKM yang ada di Kota Tarakan terkait usaha yang ingin dilakukan saat ini. Untuk kedatangan kami di sini, kami ada beberapa pertanyaan. Apakah kami bisa meminta waktu itu sebentar? Untuk pertanyaan pertama, saya mau tanya, usaha yang ingin dijalankan ini didirikan pada tahun berapa ya? Apa sih yang melatar belakang sehingga ibu bisa mendirikan usaha ini? Awalnya kita pengen merubah nasib ya. Ya, awalnya saya begitu. Saya dulu kerja di pabrik. Suami saya kerja di Pertamina tapi harian lepas. Sedangkan kan kebutuhan tambah hari tambah meningkat. Nah, alhamdulillah saya punya bude. Itu dia mengajak kerjasama sama saya. Yuk, sebenarnya beliau orang mampu, orang makan, tapi karena dia menganggap saya anak sendiri, ayo kita bareng. Akhirnya alhamdulillah kami berusaha belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan dan bude saya juga bertahan dengan merek yang Bu, kenapa usaha ibu ini dinamakan Lili? itu dari nama anak saya. Gak tahu tiba-tiba aja langsung kok ini nama anak. Boleh tahu Bu, berapa kira-kira modal yang ibu keluarkan untuk usaha? Modal awal saya 1 juta. Dengan 1 juta itu bisa ibu? Alhamdulillah sekarang saya mendapatkan hasil rumah, kendaraan, kuliah anak, semuanya deh yang saya rasakan. Jadi Bu, dalam menjalankan usaha ini, apa ibu mengambil tenaga kerja dari luar? Oh tidak mbak, awalnya kita menggunakan tenaga dari luar, tapi setelah kita mengalami COVID kemarin, kita enggak, kita keluarga aja. Jadi yang mengelola keluarga? Ya, saya, suami, anak-anak, kadang saya dibantu dengan orang tua saya. Jadi bahan dasar yang ibu gunakan untuk membuat amplang ini apa? Ikan bandeng mbak, tapi bukan bandeng yang kita konsumsi sekarang ya. Itu kalau orang ngomong tuh bandeng panjang ya, bukan bandeng yang kita konsumsi di pasar tuh. Mengapa sih ibu memilih bahan dasarnya itu bandeng, sedangkan kita ketahui di Kota Tarakan ini kan merupakan salah satu kota yang memiliki komunitas laut yang begitu beragam. Dari awalnya tuh bandeng kan memang kita dari dinas itu kan memang kita ikonnya Tarakan tuh bandeng, udang, kepiting. Iya. Makanya saya mengangkat itu semua. Itu Ya, semua ada sama di amplang saya ada semua udang, bandeng, kepiting ada semua. Sedangkan bandeng itu dulu aslinya itu mbak nggak dikonsumsi, sangat murah banget, kadang sampai dibuang. Tetapi ternyata sekarang itu lama kelamaan itu potensi
dibuat amplang bisa, dibuat pentol bisa. Hingga sekarang pun kadang UKM Tarakan itu apa ya, sulit mencari karena mereka kirim ke Tawau, Bandang itu. Kadang kita berebut juga, makanya kita harus punya partnernya memang untuk yang itu kok, olahan bandeng laki tadi. Bukan bandeng aja sih, bulan-bulan juga bisa, tenggiri juga bisa. Tapi kalau tenggiri itu agak mahal ya. Jadi saya mengambil yang tengah aja, bandeng aja gitu. Kalau seperti udang, kepiting itu kan masih bisa terjangkau. Kalau bulan-bulan, maaf saya nggak pakai karena saya sendiri kalau makan tuh kayak alergi gitu, langsung gatal. Itu kan macam-macam. Kalau bandeng kan jarang orang alergi gitu. Proses tukang mandi dulu. Kalau prosesnya itu sangat mudah mas, kita kan ambil bahan baku dulu kayak disiapkan, setelah itu kita timbang, setelah itu kita adon gitu, kita campur. Setelah kita campur kita pembentukan. Setelah pembentukan kita langsung goreng dengan minyak dingin. Kita tidak bisa menggunakan minyak panas karena kita menggunakan tepung tapioka atau tepung kanji. Ya, setelah itu kita goreng. Itu sistem gorengnya kalau amplang itu tidak bisa berhenti mengaduk. Jadi selama 25-30 menit kita ngaduk terus sampai matang. Kalau enggak itu ibaratnya kalau tadi udah ngembang itu udah kempes. Jadi dia itu harus kena memang harus kena terendam minyak gitu. Setelah itu kita pendinginan, pengemasan udah. Kalau cara prosesnya kita alurnya nggak terlalu ribet. Nah kita juga nggak bisa, kalau orang kan bisa dibeli frozen kah atau mentahnya gitu. Nanti kita goreng kembali itu tidak bisa. Kalau amplang beda dengan kerupuk. Baik, mungkin saya ingin bertanya, selama ibu menjalankan usaha ini tantangan apa saja sih yang ibu pernah alami? Banyak ya mas tantangannya. Pertama saya pernah mengalami kegagalan, itu nggak tahu dari mana segi hari gitu. Itu bisa jadi lahan, kita nggak perlu modal, nggak perlu apa. Yang penting satu, kejujuran yang kita pakai. Nyaman. Nggak mungkin kalian uang saku minta orang tua. Saya nggak nyontohkan orang lain, saya contohkan anak saya sendiri. Kuliah, nggak pernah minta sama saya. Alhamdulillah dia dapat beasiswa. Uang saku dia tidak pernah minta dengan saya. Sampai mencicil motor pun dia tidak pernah minta dengan saya. Semua dia sendiri. Dia kuliahnya malam, kalau pagi sampai sore dia kerja. Dengan gaji 3 juta, berapa kemarin baru naik? 3.200.000 kalau nggak salah. Jadi dia bisa mbak. Kalau dia kuliah pagi, dia ngomong sama bosnya, saya masuk malam. Dia seperti itu. Jadi dia mulai kecil tuh otaknya udah berpikir, bagaimana saya nih. Dan saya sering juga ngomong, kamu nggak perlu modal, kamu nggak perlu capek, cukup kamu main HP. Nanti kalau kalian malas jadi delivery atau kurir, panggilkan Maxim. Oke, sudah. Maxim kan ada sekarang, Grab ada, Maxim ada. Tinggal kita ngomong, Bu, diantar menggunakan Maximnya. Biar kalian di rumah, Maxim datang ke sini ngambil, diantar, udah. Di situ buat anak muda-muda nggak perlu modal. Enak kan? Untungnya juga kalian menikmati, tidak capek, untungnya lumayan. Tidak berpikiran untuk melakukan perusahaan dengan cara online. Sedangkan kita sekarang itu dunia sudah maju. Oke, bukan saya tidak ke depan online atau gitu. Saya sih posting mbak. Tapi sekarang yang kita pertanyakan gini, bagaimana saya mau posting kalau dalam 1 hari pembuatan 1 hari selesai. Nah di situ yang saya bingung. Kayak apa saya mau Saya itu nggak terlalu nggak terlalu muluk-muluk. Kalau 1 hari umpama saya 5 adonan ya, atau 5 kilo ikan.
itu penghasilan udah dua setengah. Kenapa saya harus banting tulang sekuat tenaga saya untuk lebih lagi gitu? Ya, makanya saya juga sering nyolok teman-teman. Coba buat story gitu. Apa yang mau dibuat story? Kalau jam 2 itu udah nggak ada. Kadang jam 2 itu saya udah berangkat pengantar, jam 3 tuh udah ada orang telepon. Bu, ada amplangnya, maaf, udah habis. Jadi saya tuh malam itu saya udah melayani pesanan, Mbak. Iya, jadi setiap warung itu ada yang minta 50. Warung-warung kecil, warung bakso, contohnya kayak bakso global di Kampung 6, itu sekalian tuh 3 ika 30. Nanti warung sayur 3 segitu. Jadi kita itu susah, makanya kalau ada orang pesen di atas jam 2, jam 3 itu untung-untungan kalau dapat. Itu padahal saya udah berusaha 5 adonan sampai 6 adonan satu hari itu. Ya itu ya paling kurang lebih 2,5 sampai 3 penghasilan. Kotor, bersihnya 40-30 lah. Ini saya lumayan kalau saya hidup makan sehari-hari dengan 5.000. Kalau harga begini kan orang menaruhnya di makan. Kalau di SR, di toko SR tuh sekali masuk 3 nasi. Ini dicoba, ini yang bandeng, dibuka aja nggak apa-apa. Itu kebetulan kemarin saya kurang jadinya kurang sempurna kemarin. Tapi orang kadang kebanyakan senangnya ini. Coba deh ya. Kalau dari saya cuma begini. Kalau di toko sudah kisaran 17 sampai 18. Untuk yang terakhir ya Bu, dari sekian banyaknya tantangan yang Ibu hadapi selama Ibu menjalankan usaha Ibu sekarang ini, apakah Ibu ada motivasi untuk kali anak muda yang masih Kalau untuk anak muda ya, sebenarnya kalian kan pinter online, nggak perlu kalian harus punya produksi, nggak perlu. Menurut saya untuk kalian tuh tidak perlu. Kalian bisa bekerja sama sepertinya dengan saya atau dengan UKM-UKM lainnya, ambil produk, buat satu aplikasi yang khusus untuk itu. Kalian akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Karena saya sudah, mungkin itu kakak kalian yang dulu, sekarang kalau nggak salah itu kerja di bank BRI, dan kebetulan juga dia Genbi. Itu dia ngambil amplang mini dari saya itu 4.000, dijual di kampus itu 7.000. Dia satu hari bisa menghabiskan 20 bungkus. 3 kali 2 sudah 60.000 per hari. Karena saya percaya sama dia juga percaya sama saya. Oke, saya nggak punya modal. Oke, kita saling percaya bahwa. Jadi dia sore, dia pagi udah kode sama saya, Bu, sisai saya. Habis maghrib saya kesini, oke. Dia datang, bawa. Besok pulang kampus dia kesini. Bagaimana Mas? Nyaman Bu. Bayangi 30.000 per hari dia ngantongin uang saku. Itu kalau satu UKM. Kalau bisa sampai 2-3, apalagi ini mau lebaran. Kan itu kan cuma modal HP sama di foto produknya. Kalau lebaran itu keuntungan sampai 5.000. Karena kita kan kemasannya agak besar Mbak. Dari saya itu 1/4 itu 35, jualnya segitu lagi. Jualnya sampai 40.000. Dan kalau lebaran kan kita bukan amplang aja, kita beraneka ragam. Sekarang aja bayangkan kalau setiap tahun tuh omset saya untuk lebaran lebih dari yang seperti biasa. Kadang sampai 2 kali lipat.
Nah seperti di tempat teman juga gitu mas, dia itu yang tempat Mbak Covid itu Mbak, keripik dia jual itu 4 free 1 bungkusnya 25.000. Kalau kalian pinter kan udah, ini kan harganya ya, nggak tahu kalau harga reseller kita ya, ini kan sudah dapat bonusnya tadi dijual 25.000, kan sudah dapat keuntungan. Tuh buat remaja-remaja sekarang nggak usah bingung produksi, dekati UKM. Kalau memang nggak punya modal, satu modalnya kejujuran, cukup. Tuh saya biar dapat anak saya juga dapat anak magangan dari SMK 3, saya selalu sarankan mereka seperti itu. Kamu nggak perlu modal, cari modal sana sini, cari resep sana sini, enggak. Contohnya anak saya sendiri, dia ambil risol dari orang dengan harga 1.500, di rumah dia goreng, dia buatkan. Usaha ini begitu luar biasa yang dirintis dari telur juga sampai saat ini. Ya semoga arahan saya ke kalian, semoga kalian juga bisa mencontoh seperti saya. Jadi kalian itu ibaratnya tidak diperintah orang, tapi kalian yang merintah orang. Iya. Berusaha jadi bos, tangan di atas jangan tangan di bawah. Siap. Banyak yang mau Sama-sama. ya. Baik teman-teman, amplang lili ini terdapat 3 jenis amplang. Ada amplang pandang, Ada amplang dari kepiting dan ada amplang dari udang. Sekian dan terima kasih. Yeay.